Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan isim, ya. Pembahasan isim. Jadi apa isim itu? Ya buka lagi jilid 1 tuh, ya kan? Nah, isim itu ya semua yang punya nama, ya, benda, kemudian sifat, ya kan, benda mati, benda hidup, ya kan, sifat yang alami, manis, cantik, ya, dan itu semuanya adalah tidak terikat dengan waktu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan jelaskan bagaimana mengetahui isim, ya. Bisa dibuka bab 3 atau bagian 3 dari buku kita, buku isim, ya. Itu bagaimana kita mengetahui isim. Nah, perlu diketahui kalau isim itu bisa diketahui dengan 2 cara. Kalau huruf, bagaimana cara mengetahui huruf? Ya satu aja, dihafalkan huruf itu. Untuk mengetahui isim ada 2 cara. Yang pertama adalah menghafalkan mufrodatnya, menghafal kosakata, ya, menghafal kosakata Arab. Jadi baik yang benda hidup, benda mati, gitu ya. Jadi dihafal itu, mengetahui kosakata. Sehingga kita ya tergantung pada diri kita masing-masing, ya. Berapa mufrodat yang sudah kita hafal atau disiplin kita untuk menghafal atau ketekunan kita untuk menambah mufrodat atau kosakata dalam bahasa Arab, gitu ya, dalam bahasa Arab. Sehingga ada misalnya pelajaran di TK, di pelajaran di SD atau di SMP itu pertama menghafal anatomi tubuh kita sendiri, gitu. Kemudian dalam bahasa Arab tentunya, ya kan, sampai dilagu-laguin gitu kan. Kemudian mengenal lingkungan sekolah, kemudian mengenal segala alat-alat yang di dalam kelas, kemudian mengenal alat-alat yang ada di dapur, mengenal alat-alat yang ada di kamar mandi, ya, kemudian kendaraan, kemudian nama-nama binatang dan seterusnya gitu, ya kan. Itu ya dihafal, ya, dihafal kosakata itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya kalau kita menghafal kosakata itu dari Al-Qur'an. Termasuk ya anak TK, anak SD, SMP itu bagusnya ya menghafal kosakatanya dari langsung ayat-ayat Al-Qur'an. Baik itu nama-nama binatang atau nama-nama tumbuhan, tanaman, ya. Atau apa namanya, nama nabi-nabi, nama rasul, begitulah dari Al-Qur'an, ya kan. Bahkan benda-benda angkasa, benda-benda langit gitu kan di dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya kan. Ada as-sama, ada al-ardu, al-bahr, ya kan. An-nahr, ya, kemudian ada al-jibal, ya kan, dan seterusnya lah. Ada nama binatang yang begitu banyak, al-fil, al-ankabut, ya, at-thair dan seterusnya. Nah, bagusnya adalah dari Al-Qur'an. Nah, dalam kesempatan ini para peserta saya persilahkan untuk menulis, ya, untuk menuliskan dalam bahasa Arab dari Al-Qur'an. Kita ambil dari satu halaman, ya. Dari satu halaman Al-Qur'an itu ada berapa yang sudah dihafalkan. Nah, gitu ya. Dari yang sudah tahu artinya tentunya kan, kalau dihafalkan kan tahu artinya. Misalnya kitabun. Masa cuma dihafal kitabun begitu doang, kan tahu artinya otomatis. Ya kan, kitabun, kolamun kan berarti ya, kolamun itu apa? Ya kan pena atau pulpen kan gitu, tahu artinya. Ya. Termasuk coba para peserta sekalian menulis dalam satu halaman lah. Satu halaman Al-Qur'an itu
ada berapa kosakata yang sudah diketahui maknanya, ya, mufrodatnya. Nah, coba itu satu halaman dulu, ya pastilah sudah ada yang diketahui, ya kan? Tidak mungkin tidak diketahui karena di situ pasti ada isim, ya, nama Allah gitu. Berarti sudah tahu lah. Nah, sebanyak apa kita sudah tahu itu dicatat coba, ya. Disebutkan surat apa dan ayat berapa sampai ayat berapa, kemudian ditulis bahasa Arabnya, ya, ayatnya, kemudian artinya, ya, kemudian artinya. Nah, coba itu nanti ditulis, ya, kemudian coba dikirimkan ke grup, nanti kita koreksi, ya. Terserah dari surat apa, kemudian ayat berapa sampai ayat berapa, silakan, ya, silakan. Mungkin ada yang saya dari surat Al-Kahfi lah satu halaman, silakan. Surat Maryam, silakan. Ya, misalnya ada yang umur saya sekarang ini berapa ya? Umurnya 55, ya, buka surat 55, gitu ya. Ada yang umur 47, ya, buka surat 47. Surat Muhammad, ya, dibuka. Saya mau satu halaman, silahkan, gitu ya. Ada yang umurnya 61, buka. Surat apa? Surat 61 itu. Satu halaman dari situ. Ada yang umurnya 36, surat apa itu? Surat Yasin, ya. Ya, buka di situ. Ya, silahkan. Sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kemudian dikirimkan ke grup dan difoto lah, ya, difoto aja lah ini, ya kan, kirimkan. Nanti saya koreksi di situ, ya. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi dari teman-teman yang lainnya, ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita, ya, pada kesempatan hari ini. Dan cara yang kedua untuk mengetahui isim itu adalah dengan ciri, dengan tanda. Jadi isim itu punya ciri, punya tanda yang tidak dimiliki oleh huruf dan fi'il. Itu pasti, ya kan? Pasti. Jadi kalau ada tanda itu, ada ciri itu pasti isim. Ini cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ini yang akan kita pelajari selanjutnya ketika kita membaca Al-Quran, ya. Selain kita sudah tahu maknanya tadi dengan cara yang pertama tadi, cara yang kedua ini lebih mantap lagi, kan? Lebih mantap lagi karena kita tahu cirinya. Yang ciri itu tidak dimiliki oleh huruf dan tidak dimiliki oleh fi'il. Nah, ciri-ciri ini, tanda-tanda ini yang akan kita pelajari selanjutnya satu persatu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pertemuan kita hari ini cukup, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.